Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kelebihan dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin dalam mensyarahkan Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah yang wafat pada abad ke-7 Hijriah adalah Syekh menambahkan kasus-kasus kontemporer yang berkaitan dengan akad yang dibahas. Dan para ulama dari masa ke masa seperti ini dalam menulis buku para ulama sebelumnya mereka jelaskan maknanya. Bila terdapat hal-hal yang baru, kekinian, mereka juga jelaskan hukumnya. Mereka juga paparkan dan jelaskan hukumnya. Dan di buku Syekh ini, para peneliti mengatakan lebih dari 996 kasus kontemporer yang beliau masukkan dalam syarah dari kitab Umdatul Fiqh Ibn Qudamah ini. Maka ini buku yang sangat penting, yang berharga untuk kita merujuk perkataan para ulama dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah hukum fikih, hukum ekonomi Islam. Bahkan hukum perdata pidana pun dijelaskan dengan yang terjadi di masa dahulu dan kekinian. Maka sangat penting Anda memilikinya, dan PDF-nya ada di internet, bisa Anda ambil. Fadhal Ustaz, kita akan bahas di sini dua kasus kontemporer. Yang pertama, sewa beli, itu yang konvensionalnya, karena itu haram. Kemudian para ulama mengubah skemanya menjadi IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, yang berarti sewa yang berakhir dengan kepemilikan, bukan sewa beli. Nanti kita jelaskan beda di antara dua hal ini. Kemudian kasus yang kedua adalah sukuk al-ijarah, surat berharga ijarah, yang dia sebagai pengganti dari obligasi. Ya, nanti akan kita jelaskan. Fadhal ya. Rahimahullah ta'ala. وهنا مسألتان مهمتان تحسن الإشارة إليهما في كتاب الكلام على الإجارة، وهما: المسألة الأولى ما جد في هذا العصر من الإيجار المنتهي بالتمليك، وأشهر صوره أن يستلم أحد المتعاقدين عينا لآخر ينتفع بها بعوض على أقساط ويتملكها بنهاية سداد هذه الأقساط، وإن عجز عن سداد بعض الأقساط استحق المالك الأقساط السابقة واستحق استرجاع العين المعقود عليها. وقد ذهب جمهور من تكلم عن حكمها من أهل العلم المعاصرين إلى تحريمها، ورأى بعضهم جوازها، وعلى لذلك بأن الأصل في العقود الصحة والجواز، كما قاسوا هذه المعاملة على بيع العربون. قالوا فيلحق ثمن في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بالقسط الأول في بيع العربون. Nah, dan di sini ada dua permasalahan yang penting, yang baik untuk disampaikan pada akhir pembahasan dalam bab ijarah ini. Kedua perkara itu, yang pertama, apa yang terjadi pada masa kekinian dari sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Dan di antara yang paling masyhur bentuknya adalah di mana salah satu dari dua pihak yang berakad atas suatu benda atau suatu barang, di mana yang lain mendapatkan kemanfaatan dari barang tersebut dengan iwat, dengan imbal
jasa atau pembayaran secara berangsur, dan dia akan memiliki barang tersebut pada akhir angsuran. Dan apabila dia tidak mampu untuk melunasi sebagian daripada cicilan atau angsuran, maka istahaqal malik al-aqsad sabiqah, maka pemilik barang memiliki hak atas angsuran yang sebelumnya, dan pembeli atau penyewa wajib mengembalikan barang tersebut atau yang telah diakadkan. Dan dia juga Baik. Dan dia juga berhak pemilik menarik. Baik. Dan dia berhak atau pemilik barang berhak menarik barang atau benda yang telah diakadkan kepada penyewa atau pembeli. Dan jumhur ulama telah berpandangan atau berpendapat di dalam hukumnya dari para ahli ilmu al-mu'asirin atas haramnya, dan sebagian berpandangan akan diperbolehkannya. Dan mereka beralasan bahwa secara hukum asal di dalam permasalahan akad adalah pembenaran dan diperbolehkan. Sebagaimana mereka mengkiaskan muamalah ini dengan jual beli urbun. Lalu mereka berkata, dimasukkan harga dalam akad ijarah yang berakhir dengan kepemilikan pada cicilan yang pertama pada bai'il urbun. Nah, ada jual beli urbun. Ya. Ya, di antara hal yang baru yang tidak ada di masa para ulama dahulu itu beli sewa. Sebetulnya namanya leasing, tapi leasing financing, yaitu sewa yang berbeda dengan sewa biasa. Kalau sewa biasa menyewa setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, setelah selesai waktu, uang bisa dibayar di awal, di tengah, atau di akhir, barang kembali milik pembeli. Kalau ini bentuknya mereka sepakat. Kau sewa selama 5 tahun atau 10 tahun. Setiap bulan engkau bayar. Ya. Setelah itu, bila tidak ada cicilan yang terlambat selama dalam 10 tahun tadi, maka ini akan menjadi milik penyewa. Bila ada cicilan yang tidak dibayar, maka penyewa yang menyewakan pemilik barang menarik kembali barangnya dan uang yang sudah dibayar tidak dikembalikan. Ya, ini bentuknya. Bentuk sewa beli ini muncul sebagai solusi yang dibuat oleh para ekonom Prancis sebagai ganti turunan dari akad jual beli kredit. Kalau jual beli kredit, barang sepakat semua para ekonom bahwasanya kalau jual beli kredit, barang menjadi milik pembeli dan milik penjual adalah piutang. Dan sering kasus terjadi ketika pembeli tidak melanjutkan pembayaran. Maka si penjual susah untuk menarik barang karena sudah statusnya milik pembeli. Untuk menyelesaikan kasusnya ini, mereka harus mengajukan ke pengadilan. Kemudian pengadilan yang memutuskan bahwa barang apakah kembali menjadi milik penjual atau menjadi milik pembeli saja tetap. Karena asalnya milik pembeli. Ya. Atau ditentukan untuk dijual ke pihak ketiga oleh pengadilan. Kemudian hasil penjualannya dibayarkan untuk menutup dari hutang pembeli. Ya. Karena harus melalui ke pengadilan dan hampir seluruhnya pengadilan dunia nggak jauh beda. Urusan-urusan susah di pengadilan itu lewat. Terlalu panjang, terlalu panjang, ya, sehingga
namanya pedagang, pebisnis, kalau terlalu panjang, cash flow mereka terganggu, rugi, berakhir. Maka mereka buatkanlah akadnya sewa. Tapi kalau sewa saja, sudah ada akadnya. Ini menginginnya mereka sewa, nanti berakhir menjadi milik pembeli. Maka kenapa dibuatkan akad sewa? Karena kalau dibuatkan akad sewa, pembeli ketika tidak membayar angsuran, pemilik barang bisa menarik dengan paksa, tanpa perlu ke pengadilan. Dia bisa menarik dengan paksa bila bisa menggunakan jasa polisi, atau bisa menggunakan jasa pihak ketiga dan kolektor untuk menariknya. Karena secara hukum legal, barang milik dia, dia hanya perlu sewakan. Ya, itu guna akad tersebut mereka buatkan. Dalam pandangan para ulama, ini tidak sah. Akad jual belinya adalah haram. Mayoritas para ulama kontemporer mengatakan yang bentuk sewa beli, akad sewa dan beli digabung satu gabungan dalam satu akad. Ini akadnya apa? Sewa beli. Maksudnya kamu bayar uang sewa, nanti setelah dalam waktu yang tertentu kita sepakati 5 tahun atau 10 tahun, barang menjadi milikmu. Karena barang akan menjadi milik si pembeli, tentu harga sewanya jauh tinggi di atas harga normal. Ya, jauh tinggi di atas harga normal. Ya, maka ini akan diharamkan oleh para ulama karena di antaranya Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli, Muktamar Lembaga Fikih Islam Internasional, mengeluarkan hukum bahwa ini haram karena menggabungkan dua akad dalam satu akad, padahal konsekuensi kedua akad itu berbeda. Menggabungkan akad, satu akad dengan akad yang lain, ya, bila ada nas Nabi melarang. Seperti menggabungkan akad pinjam-meminjam dengan akad muawadhah atau jual beli. Nabi SAW melarang. La yahillu salafun wa bay'un. Bila akad tersebut tidak ada larangan khusus Nabi. Akadnya adalah akad satu, akadnya halal. Dua, akadnya halal. Digabung. Penggabungan ini tidak menyebabkan kepada hal yang diharamkan. Tidak menyebabkan riba, tidak menyebabkan gharar, dan tidak membuat kezaliman ke salah satu pihak, maka hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Tapi kalau menyebabkan kepada keharaman, menyebabkan kepada riba, ya, atau menyebabkan kepada dharar, kezaliman, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Seperti jual beli inah. Itu kan dua jual beli yang digabung dalam satu jual beli. Pada dasarnya jual beli inah itu si pembeli mengatakan, saya beli darimu barang, umpamanya rumah, dengan pembayaran tunda 2 tahun dengan harga 140 juta. Ya, sudah terima surat-suratnya, pegang kuncinya. Kata dia, sekarang saya jual kepadamu cash 100 juta. Kan dua jual beli dalam satu majelis. Pada dasarnya, jual beli tunai 100 juta halal. Jual beli tidak tunai 140 juta halal. Tapi karena digabung menjadi satu, tunai dan tidak tunai tadi, yang terjadi adalah si pembeli dapat uang 100 juta, nanti dia bayarkan 140 juta, rumah hanya sebagai
kamuflase saja, kedok saja. Ya, maka ini mengandung unsur riba. Maka semua para ulama bila itu direkayasa dari awal mengharamkan jual beli inah tadi. Walaupun dia satu akad boleh, satu akad kedua boleh digabung. Tapi menimbulkan riba, maka hukumnya menjadi haram. Ya. Atau menyebabkan mudarat atau darat atau kezaliman. Seperti dalam kasus jual beli, sewa beli tadi. Ya. Konsekuensi masing-masing berbeda. Konsekuensi beli tidak tunai, ya, barang menjadi milik pembeli. Dia membayar uang sewa, ya enggak, dia membayar cicilan. Ya. Konsekuensi sewa, penyewa tidak memiliki barang itu nantinya. Dia membayar uang sewa dan mendapatkan manfaat. Untung rugi ditanggung berbeda penanggung dalam hal ini, dalam dua akad ini. Akad beli untung rugi milik pembeli. Ketika dibelinya dengan tidak tunai 1 juta, kemudian dalam waktu 2-3 tahun, dalam tahun kedua harganya melambung, harga barang yang dibeli tadi. Dan properti tadi naik karena di tempat itu ada tol dan segala macam. Barang yang dibelinya tidak tunai 150 juta, naik 500 juta. Belum lunas. Itu keuntungan milik pembeli. Begitu juga sebaliknya ketika kerugian terjadi, la qadarullah, tempat itu jadi gempa, hilang, ya pembeli rugi. Ya. Sebaliknya dalam akad sewa, penyewa tidak menanggung untung rugi tadi. Naik harga rumah, yang dapat untung si pemilik rumah yang menyewakan. Jadi resiko rumahnya hancur, ya, karena gempa, itu yang yang menyewakan yang menanggung. Yang penyewa tidak. Sekarang sewa beli, siapa yang nanggung? Nah, tentu masalahnya adalah siapa yang akan dirugikan. Yang akan dirugikan dalam kasus ini jelas pembeli. Karena yang menyewakan mengatakan, ya udah, kalau kamu anggap akad sewa, kamu nggak mau perbaiki, nanti setelah 5 tahun atau 10 tahun sudah kesepakatan, kamu yang dapat barang jelek. Ya, kamu yang dapat barang jelek. Berarti dia akan dizalimi dalam hal tersebut. Karena itu, para ulama mengharamkan akad tersebut. Bila penggabungan tadi tidak menimbulkan hal yang diharamkan, tidak ada masalah. Karena hukum halal tambah halal, dan jadinya tentu adalah halal. Ya. Baik. Itu pendapat mayoritas para ulama. Namun sebagian para ulama kontemporer mengatakannya ini boleh. Dengan dasar hukum asal jual beli adalah sah dan boleh. Ya, betul boleh kalau tidak ada unsur zalim tadi. Tidak ada unsur kezaliman dalam sewa beli tadi. Belum lagi ketika terlambat bayar cicilan tadi, dikenakan pertambahan sewa. Ya, ini bagian dari riba. Mengandung riba, mengandung zalim, itu keluar dari hukum asal dalam akad. Ya, para ulama yang membolehkan, para ulama kontemporer yang membolehkan, mereka mengkiaskannya dengan jual beli arbun, jual beli DP dan payment. Jika Anda membayar uang sebagai DP, ya, maka tentu boleh. Menurut pendapat yang mengatakan DP itu boleh. Maka
pembayaran yang sudah dibayarnya 10 kali atau 20 kali itu dianggap DP. Ya. Tapi ini dua hal yang berbeda. Ya. Apa dua hal yang berbeda? Kalau DP, barang menjadi pemilik si yang pembayar DP. Dia bisa menjualkan lebih tinggi dari itu harganya. Kalau sewa beli, enggak. Ya, penyewa mengatakan kan akadnya sewa baru. Belinya nanti kalau udah selesai. Kalau Anda umpamanya bayar DP, beli rumah dengan harga 2 miliar. Anda DP 500 juta. Anda jualkan, setelah Anda terima surat-suratnya, Anda jualkan dengan harga 3 miliar. Untung 1 miliar halal bagi Anda. Ya. Kalau dalam sewa beli tidak bisa. Karena Anda sewa. Nanti kalau Anda jualkan, kalau sudah lunas selama kesepakatan 5 tahun atau 10 tahun tadi. Ya, maka ini dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Ya. Kemudian ini namanya takhrij, dia mengkiaskan kepada jual beli arbun. Jual beli arbun ada khilaf para ulama. Maka dalam ilmu takhrij, para ulama mengatakan al-asl al-mukharraj min muttafaq baina ulama. Akad pertama yang jual beli arbun tadi yang dikiaskan kepadanya jual beli sewa, leasing tadi, itu harus disepakati para ulama. Sedangkan jual beli arbun yang membolehkan hanya dalam sisi mazhab ya adalah hanya mazhab Hanabilah. Kalau secara dalil kuat kemudian dikukuhkan oleh Majma' al-Fiqh oleh Ayyufi. Dalam mazhab Syafi'i jual beli arbun tidak sah. Ya. Seperti itu. Nah, kalau dikiaskan jual beli arbun, para ulama Syafi'i mengatakan jual beli arbun kami tidak sah. Berarti leasing juga nggak sah. Nah, gitu. Itu secara umum tadi sudah terjawab. Wasal. Ya, cukup Ustaz. وذهب آخر من أهل العلم وهو ما توصل إليه مجمع الفقه بجدة إلى التفصيل في هذه المسألة، مسألة الإيجار المنتهية بالتمليك، فمنعوا من بعض صور هذه المعاملة ومنها الصورة السابقة، وأجازوا صورا أخرى منها أن يعد المؤجر المستأجر أن يبيعه هذه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها بينهما بسعر يتفقان عليه وقت البيع، ومنها أن يعيده المؤجر أن يهبه هذه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها بينهما، وهذا قول له قوة وكان هو الأقرب في هذه المسألة، وقد عملت به كثير من الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات التجارية. Dan pandangan yang lain dari ahli ilmu adalah apa yang telah ditetapkan atau sampai padanya keputusan Majma' Fiqih bi Jeddah dengan memberikan perincian dalam akad ini, dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Maka mereka berpandangan melarang dari sebagian bentuk muamalah ini, dan diantara yang dilarang adalah yang akad atau bentuk sebelumnya. Ya, yang beli langsung pindah kepemilikannya, yang sewa langsung pindah kepemilikannya kepada penyewa dengan akhir cicilan. Dan bentuk yang lain, adapun bentuk yang lain diantaranya di mana penyewa menjanjikan kepada mustajirah yang menyewakan pemilik barang untuk dijual barang tersebut pada akhir cicilan
akad sewa yang telah disepakati oleh keduanya dengan nilai harga yang disepakati pada akad jual beli. Pada waktu jual beli. Nah, Artinya dia yang tadi haram, apakah ada yang halal? Ada. Kalau bentuknya dari awal sewa menyewa, semua konsekuensi sewa menyewa. Dia sewakan, ada kerusakan besar kecil di luar kelalaian dari penyewa ditanggung oleh pemilik sewa. Dan harganya pun normal. Setelah berakhir 5 tahun kesepakatan, maka pemilik barang mengatakan, kamu mau beli? Boleh. Dia, ya boleh. Kita cari appraiser untuk menilai harga ini berapa sekarang. Sebabkan harganya umpamanya sekian, 100-200 juta. Ya udah, sepakat saya beli 200 juta. Nih uangnya. Ya, itu bentuk yang pertama boleh. Bentuk yang kedua yang boleh. Yaitu penyewa memberikan janji untuk menghibahkan barang Bukan tersebut. penyewa, pemilik barang, maaf. Pemilik barang berjanji untuk menghibahkan barang tersebut setelah berakhirnya masa sewa yang telah disepakati di antara keduanya. Dan pendapat ini memiliki kekuatan dan sepertinya lebih dekat dalam bab ini dan diamalkan oleh banyak lembaga-lembaga syariah di dalam perbankan dan muassasat tijariyah. Nah. Ya. Bentuk yang kedua yang dibolehkan juga oleh OKI tadi, Fikih Council di bawah OKI, Dewan Fikihnya OKI, mereka mengatakan untuk kedua adalah akad sewa menyewa 5 tahun, nanti di awal akad si pemilik sewa, si pemilik barang menjanjikan. Bila selama 5 tahun, insya Allah lancar-lancar semua pembayaran, ya, nanti pada waktunya saya hibahkan ke Anda. Ya, udah berlalu waktu 5 tahun, dia hibahkan. Cuman namanya nanti saya hibahkan, kalau nggak jadi hibah, dia sudah sewa dengan harga tinggi. Maka dalam hal ini, para ulama membolehkan janji mengikat sepihak saja, yaitu pihak pemilik barang. Dan ini yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah pada umumnya. Ya. Nah, hasil Detail. Baik. Wakaf. Nah, Ustaz. Baik, ikhwafillah azakumullah, demikian kita berikan satu kesempatan untuk sesi jawab setelah kita simak. Ada satu kasus yang mungkin bisa kita bahas di pagi ini terkait dengan akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan dengan beberapa bentuk, dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk memperdalam pembahasan. Bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Papua, Ustaz. Silakan. Mau tanya ini Ustaz, izin. Ini terkait kerjasama. Nah, misalkan begitu saya sebagai pengelola ini, apakah saya harus memastikan ke investor bahwa... Apa ulang kurang jelas? Diulang, Umu. Pelan-pelan. Saya ini misalkan sebagai pengelola, Ustaz. Pengelola apa, Ibu? Pengelola kerjasama bisnis jual beli barang. Jual beli barang, pengelola itu maksudnya apa, Ibu? Ada yang ngasih modal gitu? Iya, betul. Kita mudharabah, Ustaz, kurang lebih gitu. Mudharabahnya seperti apa? Labanya, Ibu dari awal sudah punya usaha atau belum? Sudah, Ustaz, sudah berjalan begitu. Nah, ini ekspansi, ceritanya ekspansi, rencana mau kerjasama dengan pemodal gitu. Yang untuk kedua ini? Ya, dengan pemodal. Nah, yang pertama Anda milik pribadi atau ingin digabung semuanya? Enggak, rencana beda sendiri, Ustaz. Beda sendiri artinya Ibu kerja di dua... Enggak digabung, enggak. Ya, di luar dari yang sudah berjalan, Ustaz, intinya begitu. Jadi nanti tidak dicampur begitu. Sebentar, tidak dicampur. Nanti yang kedua ini ada waktu Ibu
nanti itu tuh terpakai di 2 tempat atau 1 tempat saja? Satu tempat Ustaz, tapi memang sudah bisa kita kotak-kotakkan gitu, kita sudah bedakan gitu Ustaz, sudah kita antisipasi bagaimana nanti perlakuannya begitu. Terus? Nah, yang saya tanyakan, bila saya berencana mau kerjasama dengan pemodal, apakah saya harus memastikan pemodal itu dan dananya itu halal atau tidak? Diambilkan dari sumber yang misalkan apakah sumbernya dia si pemodal itu dari pinjaman bank atau tidak? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, terkait nanti pengembalian modal itu, bolehkah misalkan saya rencana mau kerjasama dengan calon investor 1 tahun nih misalkan Ustaz. Nah, ternyata sebelum 1 tahun itu BEP sudah ada begitu. Belum sampai 1 tahun. Nah, di situ apakah modal bisa dikembalikan terlebih dahulu, baru di bulan berikutnya saya sharing profit dengan investor sampai dengan masa kerjasama 1 tahun itu selesai. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ibu, enggak boleh. Itu semua barang, semua nilai itu milik investor. Setelah modal dikembalikan, barang tetap milik investor. Usaha itu tetap milik investor. Karena ibu hanya pengelola. Kecuali ibu tidak ngambil keuntungan, namanya kesepakatannya adalah saya tidak ambil keuntungan. Laba dari saya mau beli sisa usaha. Sisa usaha tadi berapa nilainya. Ya, sehingga dari mudharabah menjadi musyarakah mudharabah. Ya, umpamanya modal dari awal 1 miliar. Kemudian dapat untung laba 1 miliar. Bagi hasil umpamanya 50-50. 500 juta. Ya. Dinilai usaha tadi nilainya sudah 2 miliar. Laba 1 miliar dikeluarkan. Yang ibu 500 juta ibu katakan, saya mau beli usaha ini. Kan nilainya sekarang 1 miliar kan ya? Ya. Mau enggak dia jual? Kalau dia mau jual, ya udah disepakati, ibu punya saham 50%. Nanti ibu dapat 2 kali. Pertama, laba sebagai pengelola, kemudian laba sebagai pemilik saham 50%. Jelas? Ya. Insyaallah. Jelas? Di tahun kedua, kalau masih untung, ibu bisa lakukan hal yang sama. Ya, dalam kasus ini ibu membeli sahamnya dia atau menjual atau dia menjual, itu harus saling redho, tidak bisa ibu paksakan. Jelas? Jadi jangan diyakini kalau modalnya sudah kembali harta milik pengelola, enggak. Pengelola itu sama dengan pekerja, karyawan. Cuman bentuk gajinya adalah bagi hasil, bukan gaji tetap. Kalau gaji tetap, jelas angkanya dapat 10 juta per bulan, usaha mau untung mau rugi tetap gaji 10 juta. Tapi kalau bagi hasil, bisa jadi nanti di akhir tahun laba 1 miliar, gajinya mungkin dapat 500 juta setahun. Bagilah 12, itu kan gede amat. Ada 40 juta lebih gaji bulanannya. Ya, tapi bisa jadi usaha rugi. Nanti selama 1 tahun dia bekerja 0 rupiah dia bawa pulang. Itu bentuknya ibu. Bukan langsung, kan nggak pernah ada karyawan. Dia bekerja 30 tahun, setelah itu perusahaan jadi milik dia. Nggak pernah ada kan ibu ya? Ya, maka tidak pernah pengelola itu menjadi pemilik usaha milik investor. Afham ya Ummu? Halo? Terkait tadi Ustaz, apakah pengelola itu harus mengetahui bahwa ada dana dari investor tadi dari pinjaman modal, pinjaman bank atau tidak Ustaz? Pinjaman bank atau tidak? Kalau ada riba, ada keraguan dia kerja di bank, iyalah. Atau dia dikenal dengan pinjam ke bank, Anda buatkan surat pernyataan.
Atau Anda tahu dia dahulu kayaknya nggak ada apa-apa, atau kok punya dana besar. Anda ragu, ada uang tidak benar, Anda buatkan disclaimer. Karena bila ternyata uangnya ada hasil yang tidak baik, hasil korupsi, ya tentu Anda akan dianggap sebagai penadah pencucian uang, money laundry. money laundry. Gitu. Cukup jelas semua? Ustaz, mohon maaf. Jadi kalau misalkan kita tahu nih Ustaz, tapi kita nggak ikut apa ya istilahnya, nggak ikut jadi saksi bahwa investor ini ternyata modalnya dari bank, tetap kelihatan dosa ya Ustaz? Tidak. Tidak umum. Cukup jelas? Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, wa jazakillahu khairan barakallahu fiik. Ini yang tadi pengelola, kemudian nanti Ustaz. kalau sudah BEP balik modal usaha jadi milik dia, sering terjadi. Sahih. Ini kejahatan ini. Jadi seakan-akan minjam itu. Minjem tidak bisa, karena kalau minjem kerugian ditanggung oleh dia. Dia nggak menanggung kerugian, Nah, sah. tapi usaha milik dia. Investor ditendang. Investor ya. Jazakallah khair. Demikian semoga faedah tambahan dari Ustaz bisa memberikan pencerahan terkait dengan dua pihak yang saling bekerja sama antara pengelola dan pemodal atau investor. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Umar di Bekasi, Pak. Baik, silakan Abu Umar. Nah, Ustadz Afwan mau nanya, kalau ada usaha cucian mobil, Ustadz, itu sekali nyuci mobil per kedatangan itu biayanya 50.000. Terus ada opsi kalau misalkan diambil paket 1 bulan member itu 300.000 dengan benefit boleh datang setiap hari ya, free selama sebulan. Cuman dia bayar 300.000 saat untuk member selama 1 bulannya. Dan apa namanya, dan boleh kartu member itu buat mobil kedua sampai kelima. Asal pokoknya sekali kedatang per harinya maksimal sekali datang gitu, Ustaz. Maksimal satu mobil datang. Iya. Boleh. boleh Abu Umar? Oh, boleh, Ustaz ya? Boleh. Alhamdulillah. Cukup? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair dan semoga dilancarkan usahanya Abu Umar. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Saya dengan Umu Alma di Jakarta, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Iya, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz izin bertanya gini, jadi kalau kita mengontrak, menyewakan lahan selama 5 tahun ke depan, kemudian kita sudah sampai nisab 1 tahun ke depan, cara mengeluarkan zakatnya bagaimana ya? Dia bayarnya per tahun atau di awal bayar 5 tahunnya, Ibu? Di awal langsung bayar 5 tahun. Ya, uangnya sampai nisab. Kalau total 5 tahun sampai nisab Ustadz. Ya. Ini kan uang Ibu. Ya. Ya, tapi belum sempurna miliknya. Ya. Ya, maka dalam hal ini para ulama mengatakan untuk tahun pertama Ibu boleh zakatkan. Ya. Untuk yang sisanya belum sempurna milik Ibu. Siapa tahu la qadarallah bangunan ya tidak bisa ditempatin dan tentu uangnya dikembalikan. Ya. Iya. Oh, jadi kalau misalnya 5 tahun itu misalnya 200 juta gitu Ustaz. Itu yang dijakatkan di tahun pertama langsung di 200 juta atau gimana Ustaz? 200 juta kan berarti per tahun 50 juta. Iya Ustaz. Dizakatkan 50 jutanya Ibu. Oh iya baik. Kalau Ibu punya uang yang lain untuk menggenapkan nisab sekarang 130 juta. Iya. Kalau nggak ada uang lain, Ibu tidak ada kewajiban zakat. Oh iya baik Ustaz. Cukup jelas Umu? Cukup jelas. Baik. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Allah ya barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik.
Baik, kita berikan kesempatan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Monica di Jakarta. Baik, silakan Ibu Monica. Saya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Satu adalah kebetulan Ustaz, saya ini ditempatkan saya bekerja di salah satu rumah sakit, ditempatkan di bagian pemasaran. Saya mau tanya, batasan-batasan apa yang sebaiknya saya lakukan? Karena sebenarnya saya masih pelan-pelan untuk hijrah sih ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Sebentar Ibu, pemasaran rumah sakit saya nggak tahu di mana haramnya. Pemasaran rumah sakit itu lebih kepada akan ada diskon gitu, Ustaz. Ada diskon, ada penawaran-penawaran. Sebenarnya sih semua di bidang kesehatan, tapi Iya, ada diskon ya boleh lah, tidak ada masalah. Datang umpamanya ke perusahaan-perusahaan, kalau mau berobat di kami, ya bayar per bulan, umpamanya ada nggak ada yang sakit, bayar sekian. Umpamanya itu memang akan mengandung gharar, tapi kalau dicek kesehatan karyawan semuanya, umpamanya kemungkinan sakit per bulan itu sekian persen. Ya, Anda naikkan harganya, umpamanya per bulan karyawannya ada 1.000 orang. Kemungkinan sakit umpamanya 100 atau anggap 50 lah kecil. Berarti 5%. Ya. Kalau per kepala umpamanya biar murah. Per kepala umpamanya akan dalam kasus-kasus tadi kan udah dilihat tuh ke jenis penyakitnya. Ya. Anda tetapkan harga di atas itu, ambil untung, tidak ada masalah. Itu kalau asuransi dengan pihak ketiga itu yang diharamkan. Tapi kalau seperti ini difatwakan boleh oleh Lembaga Fikih Islam Internasional. Rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan untuk karyawannya tadi dicek sehingga tingkat gharornya kecil. Ini boleh. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Dan juga pertanyaan kedua, sebenarnya kan ada zakat yang 2,5% ya Ustaz. Dari? Nah, dari penghasilan. Penghasilan pribadi Anda atau perusahaan? Pribadi. Zakat 2,5% itu kalau harta sampai nisab dan sudah 1 tahun di atas nisab. Bukan gaji terima 30 juta, itu belum nisab. Dan tidak punya simpanan lain. Nisab itu 85 gram emas. 85 gram emas itu senilai 130 jutaan sekarang. Jelas? Tapi kalau ibu punya uang 130 juta, lalu setiap terima gaji 10 juta, 15 juta, ibu zakatkan 2,5% sah. Boleh Ustaz? Ya boleh, karena ibu punya yang sampai nisab. Itu namanya mendahulukan zakat. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan masih boleh. Dalam hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Cukup jelas ya Umu ya. Nah, wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, kami angkat pertanyaan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan akad yang berakhir dengan kepemilikan, akad sewa, apakah pencantuman ketentuan akadnya di awal atau terpisah Ustaz? Yang pertama dibuat akad sewa terlebih dahulu, kemudian lembar kedua baru akad jual beli barang yang disewakan. Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Tidak ada jual beli, janji jual beli yang betul ya. Kalau yang dibuat tadi itu yang salah. Lembaran kedua atau terpisah akan buat perjanjian mengikat kepada pemilik bahwa kalau dalam selama sekian waktu pembayaran semuanya lunas tepat waktu, saya berjanji untuk menghibahkan. Janji hibah, janji jual, eksekusinya nanti. Ya, Allah barik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Danu di Bekasi. Pak Danu di Bekasi, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ustadz dan Ibu Roja mendapatkan berkah Allah dari
Amin, amin, amin. Ini Pak Ustadz mau nanya, kebetulan saya itu adalah seorang fotografer ya. Bapak seorang fotografer? Baik. Ya, di mana yang saya jual itu fotonya itu adalah saya jual di online atau di internet. Tapi Bapak mengambil gambar dan menjual gambar di internet ya Pak? Saya menjual gambarnya di internet. Nah. Kemudian kalau saya dengar dari ceramahnya Ustadz bahwa setiap kita jual beli atau ada barang dan jasa barang yang kita punya itu kan dihitung zakatnya ya. Jika kita punya zakat. Sebentar, beliau Bapak mendengar kajian bahwa setiap yang dijual ada zakatnya begitu Pak? Iya. Nah, terus? Kebetulan kan kalau namanya jual di internet atau jual foto di internet itu kan secara price itu akan ditawar tergantung oleh pembelinya ya Pak. Iya. Jadi misal bisa $1 atau bisa $10 itu tergantung dari pembelinya. Nah, pertanyaannya? Kebetulan saya kan sudah punya ribuan aset nih, ribuan foto yang saya taruh di internet ya. Internet. Nah, apakah itu juga nanti akan saya hitung zakatnya? Tapi belum terjual ya Pak? Ya, belum terjual. Baik, kita akan simak jawabannya, insya Allah paham. Jadi beliau fotografer. Ya, beliau seorang fotografer dan memfoto ribuan objek kemudian ditempatkan di internet untuk dijual. Tidak disebutkan, mungkin nanti bisa ditambahkan dalam jawabannya. Tapi memang belum terjual semuanya, sedangkan beliau mendapatkan informasi bahwa perniagaan ada zakatnya. Apakah ini pun demikian ketika belum terjual, di mana harganya terkadang cukup tinggi, tapi belum laku, apakah ada zakatnya? Bila hasil fotografinya itu adalah yang objek halal, tidak ada perempuan, tidak juga manusia, ya alam, ya fotonya atau air atau apa, itu boleh dan halal diperjualbelikan. Cuman apakah ini termasuk barang dagangan? Ya. Kalau barang dagangan itu ada HPP-nya, harga modal pembuatannya. Kalau ini ada harga modal pembuatannya apa? Nggak ada kan? Apakah kan dengan diklik tadi kameranya berkurang? Iya. Enggak. Kan nggak ada modal yang dikeluarkan. Ya. Ketika paling modal yang dikeluarkan tidak ada. Ketika modal dikeluarkan tidak ada, maka dia bukan harta dagangan. Kalau harganya mahal. Walau harganya mahal saja. Karena harganya mahal bagi orang yang mau beli. Itu bukan harga modal. Tapi kalau sudah terjual dengan harga mahal, namanya hasil fotografi yang tadi, 1 miliar dibeli oleh sebuah perusahaan. Ya, uang dia terima dan masih di tangannya, maka dia zakatkan. Sama dengan aset yang lain seperti umpamanya hak cipta. Hak cipta memang kalau dia jualkan itu bernilai mahal. Mungkin ratusan juta bahkan miliaran. Hak cipta umpamanya penulisan buku, karya ilmiah, atau banyak hal. Hak cipta pembuatan barang, formula, teori dan seluruhnya. Mahal itu harganya. Tapi tidak dianggap barang dagangan. Ya. Nah, itu HPP-nya tidak bisa, harga pasarannya berapa tidak bisa. Walaupun dia perjualbelikan. Masya Allah. Artinya jadi masuk ke zakat harta ya, bukan zakat perniagaan. Zakat uang. Zakat uang, sahih. Masya Allah. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Cukup panjang tadi Ustaz jelaskan. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Jazakallah khair. Dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian Ustaz, silakan. Ya.
Ikhwani wa akhwati fillah, tidak semua hal yang baru di dalam transaksi bisnis dagang keuangan mutlak menjadi halal. Walau kaedahnya hukum asal pada dasarnya halal. Bila tidak ada hal yang menyebabkannya menjadi haram. Bila tidak ada menyebabkan haram, tidak ada mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, perjudian, tidak mengandung unsur kezaliman, baru bisa dinyatakan ini halal karena pada dasarnya transaksi muamalah adalah halal. Wabillahi taufiq.